Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regular expression atau ekspresi reguler yang banyak digunakan dalam pemrosesan bahasa alami. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda akan dapat mengerti tentang regular expression atau biasa disebut regex. Itu merupakan sebagai salah satu dasar ilmu untuk pemrosesan teks. Materi yang ada di video ini sebagian besar saya ambil dari bukunya Daniel Jurowski dan James Martin yang berjudul Speech and Language Processing. Regular expression itu adalah merupakan metode yang digunakan untuk mencocokkan pola-pola karakter tertentu dalam suatu kumpulan string. Makanya regular expression atau regex ini banyak digunakan pada ilmu pemrosesan bahasa alami. Sebagai ilustrasi, misalnya ini ada sebuah dokumen dari sebuah situs berita yang berupa teks. Bagaimana caranya kita mencari kumpulan string, di mana kumpulan string tersebut menunjukkan sesuatu yang bermakna nilai uang dalam rupiah. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Pada kasus yang lain, misalnya kita menemukan masalah bagaimana cara kita untuk mencari semua kata-kata yang mirip tapi bisa ditulis secara berbeda. Misalnya Yogyakarta dengan huruf kecil semua, Yogyakarta dengan diawali huruf kapital, kemudian kadangkala ada juga yang menuliskan sebagai Yogyakarta dengan huruf kecil atau huruf besar. Bagaimana kita bisa memberikan satu perintah untuk memperoleh semua kata-kata berikut. Ekspresi reguler ini merupakan suatu model yang bersifat case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Misalnya kita ingin mencari kata aku, jika kita tuliskan seperti ini dengan huruf A-nya kecil, K-nya kecil, dan U-nya kecil, maka pada contoh ini yang hanya ditemukan hanya satu kata, ini aku, ya. Sedangkan aku dengan huruf A kapital 2 ini tidak akan ditemukan, jadi tidak match. Kalau kita menggunakan A-nya kapital, K huruf kecil, dan U-nya huruf kecil, maka yang ditemukan itu ada 3 yang match pada dokumen ini, tapi tidak menemukan ataupun dianggap tidak sama, tidak match dengan kata aku yang diawali dengan huruf kecil. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dengan satu perintah aku dengan huruf kecil maupun aku yang diawali huruf kapital itu bisa ditemukan. Nah, dalam ekspresi reguler itu kita bisa menggunakan kurung siku, ya. Jadi formatnya seperti ini. Jadi kita ingin menemukan apakah itu diawali huruf besar, huruf kapital, ataupun huruf kecil, maka kita bisa menuliskannya di dalam kurung siku, ya. Jadi huruf besar A kemudian huruf kecil A dalam kurung siku ditambah dengan Q, maka dengan ekspresi reguler seperti ini kita akan menemukan aku yang diawali huruf kapital maupun
aku yang diawali oleh huruf kecil ya. Nah, karakter di dalam kurung siku ini itu sifatnya disjunction, artinya dia tidak berhubungan antara satu huruf atau karakter dengan karakter yang lainnya. Jadi berbeda dengan aku di sini itu sifatnya junction, berhubungan. Kalau di sini dia masing-masing, jadi disjunction. Nah, lebih jauh lagi kita lihat bagaimana penggunaan disjunction ini. Ini salah satu contohnya, misalnya kita menggunakan di dalam kurung ada dua huruf T besar dan T kecil, maka dia akan mencari karakter yang memiliki huruf T baik besar maupun kecil, kemudian diikuti dengan A dan K. Jadi dia akan mendapatkan kata tak di sini ya, yang diawali huruf T kecil maupun tak dengan huruf kapital yang mendahuluinya. Kemudian selanjutnya misalnya contoh yang kedua di sini P ya, kemudian diikuti dengan disjunction DR. Ini artinya kita bisa menemukan kata-kata yang diawali dengan P dan E, kemudian diikuti dengan D atau R ya, dan kemudian diakhiri dengan I. Nah, dengan perintah ini yang match itu adalah di sini kata pedi karena ada pedinya. Jadi PE ini adalah bisa D atau R ya. Jadi pedi atau peri. Jadi ada dua yang match di sini. Nah, contoh lain penggunaan kurung siku ini, misalnya ada sebuah kalimat 1 ditambah 3 jumlahnya 4. Dalam kalimat ini misalnya kita ingin mencari karakter yang berupa angka. Ya. Nah, kita bisa menggunakan ekspresi di dalam kurung, kita mencari nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, dengan ekspresi 0 sampai 9 seperti ini, itu akan menemukan karakter-karakter angka dari 0 sampai 9. Jadi kalau ini dicari terhadap dokumen 1 ditambah 3 jumlahnya 4, maka yang match adalah 1, 3, dan 4. Nah, sekarang disjunction ini bisa juga dituliskan dalam range. Misalnya tadi kita ingin mencari karakter-karakter yang merupakan angka dari 0 sampai 9 seperti ini, itu kita bisa cukup menuliskannya seperti ini, jadi 0 minus 9, jadi itu artinya sama. Yang kedua, misalnya kita ingin mencari semua huruf kecil dari A sampai Z, ini cukup kita tuliskan seperti ini, A minus Z. Begitu juga dengan huruf kapital A sampai Z. Range ini juga bisa digunakan untuk mencari karakter-karakter dalam jarak atau range tertentu. Misalnya kita ingin mencari hanya M, N, O, P, dan Q, kita bisa menuliskannya M minus Q ya. Atau misalnya contoh lain, kita ingin mencari semua karakter yang berupa huruf, baik itu huruf kapital maupun huruf kecil, kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi dari huruf A besar sampai Z kecil ya. Nah, sebagai contoh di sini dari huruf A sampai Z kemudian diikuti kata ak, maka yang match adalah di sini wak
ya, diawali dengan huruf W, kemudian ini tak di huruf T, dak ini huruf D, tak ini huruf besar, kemudian ini dak huruf D kecil. Berikutnya ini negation in disjunction menggunakan tanda caret atau topi ya dalam huruf siku. Nah, ini artinya negasi. Jadi maksudnya kalau tadi tidak menggunakan, kita akan mencari karakter-karakter yang berada di dalam kurung diikuti dengan misalnya huruf A dan K. Berarti jika diberikan negasi, itu yang match itu adalah justru yang tidak diawali T besar maupun T kecil. Jadi yang match di sini, misalnya di sini ada wak, ya, kemudian dak, kemudian di sini spasi diikuti AK. Sedangkan kata tak ini tidak match karena negasi dengan huruf T. Nah, di sini ditemukan juga match dengan spasi seperti ini. Nah, itu nanti akan ada caranya tersendiri di slide berikutnya supaya bisa dicari yang tidak melibatkan spasi. Contoh lain di sini ya, P kemudian negasi DI, ini artinya kata apa saja boleh akan match dengan P diikuti huruf apa saja, karakter apa saja kecuali D. Kemudian harus diikuti dengan I. Jadi yang di sini kelihatan bahwa yang match itu hanya peri karena R itu bukan D, sedangkan pedi di sini tidak match. Untuk range-nya juga seperti itu, sama seperti tadi. Berarti jika misalnya kita negasikan range A sampai Z seperti ini, maka yang ada huruf A sampai Z diikuti AK itu tidak akan match. Ya, jadi wak ini tidak match. Ya. Tak ini juga tidak match. Tapi tak di sini match karena diawali dengan huruf kapital. Ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya seperti ini. Jadi negasi dari A besar sampai Z berarti semua huruf ya itu dinegasikan. Jadi tidak akan match. Makanya di sini yang hanya match itu yang diawali dengan spasi. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari dua buah kata ataupun dua buah pola? Sebagai contoh misalnya kita ingin mencari kata-kata tetap dan lagi ya, atau lagi. Nah, itu kita bisa menggunakan vertical bar. Nah, jadi contohnya di sini tetap, kemudian vertical bar lagi, ini artinya kita akan mencari kata tetap dan lagi yang ada di dokumen. Jadi yang match misalnya di sini ada dua kata tetap dan lagi. Ini juga bisa dikombinasikan dengan disjunction yang berada pada kurung seperti ini. Jadi ada T dan T seperti ini. Jadi di sini akan mencari tak dengan huruf T kapital maupun tak dengan huruf T yang kecil, atau bisa juga mencari set di sini ya, SED. Jadi yang match di sini contohnya tak di sini dengan huruf kecil, tak di sini dengan kapital. Kemudian di sini juga ditemukan set di sini set do, tapi karena ini mengandung karakter kumpulan karakter S, E dan D, juga sedan ya di sini. Selanjutnya karakter tanda tanya, sifatnya itu opsional jika diberikan setelah karakter tertentu. Maksudnya misalnya seperti ini. Jadi kita tuliskan TU tanda tanya K dan U ini, maka karakter sebelumnya itu sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak. Jadi di sini bisa kalau U-nya tidak ada, jadi yang dilihat itu adalah karakter
sebelum tanda tanya. Karakter sebelum tanda tanya ini adalah U. Jadi di sini boleh T, U-nya tidak ada, ini TKU, atau U-nya ada, berarti TUKU. Makanya di sini ada dua yang match, ya, tuku dan TKU. Ini biasanya banyak digunakan pada bahasa Inggris. Itu misalnya kita ingin mencari kata benda, di mana biasanya dalam bahasa Inggris itu kalau bendanya jamak diikuti dengan huruf S. Jadi misalnya ada kata car, kalau jamak dia menjadi cars. Nah, jika kita ingin mencari semua kata baik itu car maupun cars, ya, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi car tanda tanya. Jadi S di sini sifatnya opsional, ya, bisa boleh ada, boleh tidak. Nah, kemudian selanjutnya ini ada yang disebut dengan Clini Star dan Clini Plus. Clini ini sebenarnya adalah nama penemunya. Jadi untuk menghormati Clini, yang nama lengkapnya itu Stephen Cole Clini, ya. Dia adalah seorang ahli matematika dari Amerika pada tahun awal 1900. Jadi lahirnya itu tahun 1909, wafatnya si Clini ini itu 1994, jadi hampir 90 tahun ya umurnya. Nah, jadi disebut Clini Star dan Clini Plus. Jadi Clini itu asalnya dari penemunya. Yang pertama untuk Clini Star itu maksudnya adalah 0 atau lebih karakter sebelum tanda bintang atau star. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita ingin menemukan kata tidak, itu kadang-kadang dituliskan tidak dengan 2A atau 3A atau banyak A. Jadi jika kita ingin menemukan semuanya, maka kita bisa menggunakan Clini Star. Karena Clini Star ini jika dituliskan tanpa A artinya 0, ya, A-nya 0, jadi tidak, ini A-nya 0. Ini match, kemudian ini A-nya cuma 1 juga match. Ini A-nya 2 match. Jadi berapapun A-nya dia match, ataupun A-nya tidak ada sama sekali. Nah, ini untuk penggunaan Clini Star. Sedangkan untuk penggunaan Clini Plus itu sebenarnya hampir sama, hanya saja dia minimal 1, ya, 1 atau lebih karakter sebelum plus. Ini salah, ini sebelum plus. Nah, jadi kalau dituliskan seperti ini, maka yang tertulis ataupun yang akan match itu adalah dimulai dengan tidak, kemudian dengan 2A, 3A dan seterusnya. Sedangkan ini tidak match karena minimal hanya 1. Ya, ini T kecil sebenarnya, ya. Saya habis ini T kecil. Selanjutnya untuk tanda titik. Tanda titik itu dalam regular expression itu dapat diganti dengan karakter apapun. Ini lebih gampangnya, contohnya seperti ini, misalnya A titik A, ya. Jadi yang match itu ada beberapa di dokumen ini. Jadi ala, ada L titik diganti dengan L, ala ata diganti dengan T, di sini juga dengan L, di sini D, di sini W, di sini K. Nah, saya kira cukup jelas maksud dari penggunaan titik atau dot ini. Selanjutnya word boundary atau batas kata. Ini yang tadi pada presentasi sebelumnya ada terdapat beberapa yang match itu tapi dia melibatkan spasi. Nah, jadi kita bisa membuat batas kata di sini, ya. Contohnya begini. Jadi kalau kita cari kata dan, di sini match, ya, dan, tapi ternyata sedan itu juga match di sini dannya. Di sini juga ada kata dan di sini meradang. Nah, bagaimana supaya kita hanya bisa menemukan dan saja? Itu kita bisa menambahkan backslash B, ya, di sini, dan diakhiri dengan backslash B juga. Nah, dengan contoh ini kita lihat di sini yang match itu hanya dan. Kata dan yang ada di kata meradang itu menjadi tidak match. Operator lain cukup banyak di sini. Yang pertama misalnya bisa kita
menggunakan backslash D itu sebenarnya sama dengan range 0 sampai 9 di sini ya. Kalau dengan backslash huruf kapital D ya, itu artinya negasi ya, kebalikan dari D kecil. Kemudian W ya, backslash W ini maksudnya itu sama dengan semua huruf kecil, semua huruf besar, kemudian juga termasuk angka 0 sampai 9 ditambah dengan underscore ya. Itu semuanya masuk dalam pencarian kalau kita menggunakan backslash W. Kalau backslash dengan W besar, ya ini kebalikannya ya. Berarti ini selain alphanumerik, jadi selain angka, selain huruf besar atau kecil, atau underscore. Kemudian backslash S ya. Nah, ini akan menemukan beberapa lambang yang disebut white space ya. White space itu bisa spasi, tab, kemudian enter ya, dan seterusnya. Kemudian kalau backslash dengan S kapital itu sebaliknya, non white space. Selanjutnya ada lagi dengan menggunakan star atau bintang. Nah, ini sudah tadi kita bahas, ini star, ini plus, tanda tanya juga sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, kemudian ini ada kurung kurawal di antara n, ini menunjukkan jumlah karakter sebelumnya ya dari ekspresi tersebut ya. Jadi misalnya ya kita tuliskan A3 ya. A3 di sini berarti dia harus A, jadi 3 kali A-nya, ini yang match ya. Atau misalnya contohnya begini, 0 sampai 9, kemudian ada 3 begini. Jadi yang match itu bisa misalnya 000, 001 sampai seterusnya 999. Jadi nilainya bisa 0 sampai 9, tapi sebanyak 3 digit maksudnya. Kemudian n, m itu sama sebenarnya, tapi dia hanya dibatasi dari n sampai m ya, sama saja sebenarnya. Kemudian kalau n, koma itu at least ya, dari n tersebut. Jadi ini sama saja, tapi dia harus kurang dari n. Kalau di sini up to m, jadi berapapun sampai m. Jadi ini kurang lebih ya, yang 4 terakhir ini. Nah, sekarang kita kembali ke kasus di awal presentasi ini ya. Kita tadi ingin mencari string yang menunjukkan bahwa itu adalah nilai uang di dalam rupiah, seperti ini ya. Nah, dengan apa yang sudah kita bahas itu kita bisa menemukan ketiga kumpulan string tersebut dengan regular expression. Kita lihat di sini, yang pertama itu diawali, ketiga-tiganya ini diawali dengan RP ya, dengan RP, kemudian ikuti dengan spasi, kemudian ada angka ya, ada angka di sini. Angkanya ya tentu saja bisa 0 sampai 9, jadi kita bisa tuliskan 0 sampai 9. Nah, kemudian ini bisa 2 digit, bisa 3 digit ya. Jadi kita bisa menggunakan gini plus tadi, plus gini berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian ada tanda titik ya, tambah titik di sini ya. Kemudian angka lagi, berarti kita bisa tuliskan 0 sampai 9 lagi, atau bisa saja 0 saja, tapi dengan 0 dan 9 berarti kita, nilai misalnya 75.500 itu juga bisa. Nah, kemudian karena ini untuk menunjukkan ribuan, ini kita bisa menggunakan kurung kurawal tadi ya, sebanyak 3 digit ya, untuk menunjukkan bahwa itu ribuan. Nah, seperti ini maka akan ditemukan di sini ya.
2, 3. Nah, tentu saja ekspresi ini hanya dibatasi untuk kasus ratusan ribu. Ya, nanti implementasi yang lebih detail untuk format yang lebih umum akan dibahas pada materi yang lain. Ya. Juga akan kita bahas nanti bagaimana untuk format-format yang sering digunakan, ya, misalnya email, kemudian nomor HP, alamat situs, tag HTML, alamat IP, dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.